يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وجهك الميمون حجتنا يوم ياتي الناس بالحجج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كل يوم أرتجيك فرجا ربي عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأحسن منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي له المثل الأعلى أحمده على ما ظهر من نعمه وخفى أشهد أن لا إله إلا الله شهادة من دفع عن ربه الشبهات والنفاء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى وصفيه المجتبى وعلى آله وأصحابه مصابيح الدجى ونجوم الأولى. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أما بعد يقول الله تعالى في مصحف تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratul Muhtaramin, saudara-saudara sekalian, jamaah Majlis Maulid Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para dewan guru, para alim, para ulama, jamaatil hujjaj, tokoh masyarakat, para sesepuh dan wini sepuh, terutama yang sama-sama kita hormati, yaitu sahibul bait dan juga sahibul majlis pada malam hari ini, yaitu Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Muhammad Fikri. Mudah-mudahan kita doakan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan zahir dan batin, mata'anallah bituli hayatihi wa amaddahu fis sihhah wal afiyah. Mudah-mudahan Allah senantiasa kabulkan hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya,
beserta Umi juga mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya tak lupa kepada selaku guru tetap di Majlis Nurul Islam, yaitu kakak saya sekaligus guru saya juga, Al-Mukarram wal Muhtaram As-Sayyid Al-Habib Ja'far Sadiq Ibn Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Husin Al-Haddad. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan juga hadir bersama kita di antaranya yaitu Al-Habib Bagir Al-Kaf dan juga Al-Habib Hasan Al-Kaf dan juga Al-Habib Ahmad Al-Attas, Al-Habib Bagir Al-Attas dan para habaib yang lainnya yang kalau saya sebutin sampai pagi insya Allah belum kelar karena saking banyaknya. Mudah-mudahan para habaib selaku zurriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah panjangkan umur dalam badan sehat walafiat. Dan para asatidz, para guru yang begitu banyak pula yang hadir pada malam hari ini, di antaranya yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Bahruddin dan juga Al-Ustadz Najaryon dan guru-guru kita yang lainnya. Ada Al-Ustadz Abdul Rahim, sahabat saya. Mudah-mudahan semuanya yang saya sebutkan maupun yang belum saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat saya, cinta saya, takzimnya saya, doa saya kepada antum-antum semua. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dengan hati yang ikhlas, hati yang baik, hati yang bagus, perasaan yang bagus, mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepengenannya, doanya, cita-citanya Allah kabulkan dalam waktu yang dekat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya tak lupa kepada jajaran aparatur pemerintah dari mulai tingkat RT, RW, Sekdes, Lurah dan seterusnya, mudah-mudahan juga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Hadirat kaum ibu yang berbahagia, mudah-mudahan juga ibu-ibu sehat walafiat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita kembali diberikan nikmat yang begitu besar, diberikan nikmat yang begitu agung, yaitu berupa berkumpul, bersilaturahmi, bermuwajahah, bermusafahah satu sama lain, berjabat tangan, asbab nikmat dari Allah Subhanahu wa taala lewat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha tinggi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita ibadahin, yang wajib kita taatin semua perintahnya. Walaupun kadang masih banyak di antara kita memusyrikan Allah, menduakan Allah, ragu akan rezeki datangnya dari Allah. Kadang juga di antara kita masih menganggap remeh perintahnya Allah. Itu semua sedikit pun tidak mengurangi maha tinggi, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta seiring salam tak lupa kepada junjungan baginda Nabi besar kita Sayyiduna Muhammad serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para cucu-cucunya, para tabi' dan tabi'in, termasuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, yang mengaku rindu dengan Rasulullah, penasaran dengan wajah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kelak nanti pengakuan itu sampai ke hadapan Nabi kita Muhammad. Kita semua yang hadir diaku sebagai umatnya Rasulullah, mendapat telaganya Rasulullah, dapat bernaung di bawah benderanya Rasulullah. Keyakinan yang pasti insya Allah yang hadir pada malam hari ini rombongan orang yang masuk sorga bareng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Terusin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara tentang maulid,
Saya yakin ini maulid yang hadir potongan-potongan orang doyan maulid semua, betul atau tidak? Dari mulai Rabiul Awal, Rabiul Tsani, sampai sekarang tiba bulan Jumadil Ula, saya yakin semua yang hadir udah puluhan kali duduk di tempat maulid. Udah ngerasain beraneka ragam rasanya nasi kebuli, betul atau tidak? Nasi kebuli yang keasinan udah nyobain, betul atau tidak? Yang acarnya lupa dipakein saus, udah. Yang empingnya udah mulai alot, udah. Udah ngerasain semua. Bahkan dengerin penceramah model bagaimana aja ada, udah. Yang pakai batik, udah. Yang pakai udang-udang, udah. Yang pakai gamis, udah, semuanya udah. Tapi udah pada tahu belum kalau peringatan maulid ini, kalau kita baca di kitab Al-Quranul Karim dari mulai surat Al-Fatihah sampai surah An-Nas, nggak ada secara tekstual, secara kalimat Allah memerintahkan hambanya untuk mengadakan peringatan maulid, nggak ada. Adanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Adanya wa aqimis sholata lidzikri. Adanya dirikan sholat, dilakukan bayar zakat dan seterusnya. Tapi enggak ada Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman rayakanlah atau adakanlah yang namanya maulid. Nah terus bagaimana ini urusannya maulid? Jadi nggak ada secara tekstual di Al-Quran Allah merintahkan wahai orang-orang yang beriman adakan maulid, nggak ada. Tapi perlu kita ketahui orang yang pertama kali ngadain maulid adalah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dalam kitab Al-Muqtatafatil Hadits, Nabi dengan jelas mengatakan Nabi itu diriwayatkan selalu berpuasa di hari Senin. Nabi selalu berpuasa di hari Senin apa Senin? Senin apa Senin? Tergantung. Kalau orang gabus ngomongnya Senin. Kalau orang Betawi nyebutnya apa? Senin. Orang Betawi Rabu aja kagak ada, adanya Rebo. Betul atau tidak? Kamis nggak ada, adanya Kemis. Yang benar yang mana? Benar semua. Nabi selalu berpuasa di hari Senin tuh. Ditanya ya Rasulullah kenapa sih selalu berpuasa di hari Senin? Nabi jawab ashkurullah ta'ala fihi yaumun wulidtu. Aku bersyukur kepada Allah Ta'ala karena di hari itu aku dilahirkan. Jadi orang yang pertama kali ngadain maulid adalah Nabi besar kita Muhammad. Dan kita nih orang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadhab Asy-Syafi'i, yang thariqahnya Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari meyakini bahwa dasar pondasi agama ada 4. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat adalah qiyas. Paham? Pura-pura paham juga nggak apa-apa. Pura-pura paham juga enggak apa-apa, girang-girangin saya. Yang pertama Al-Quran jelas bisa jadi patokan pedoman agama. Dan yang kedua hadis, dan hadis bisa diambil dari ucapan Nabi Muhammad dan juga bisa diambil dari perilaku baginda Muhammad sallallahu alaihi. Makanya tuh puasa di hari Senin hukumnya sunnah. Maka maulid ini bisa kita ambil nisbatkan para ulama mengambil daripada puasa hari Senin. Sebagian ulama mengatakan ada yang berpendapat bahwa hukumnya maulid adalah Jelas sampai di sini? Faham? Adapun tanggal maulidnya baginda Muhammad, banyak para ulama ahli sejarah, ahli sirah yang berbeda pendapat. Ada yang bilang Nabi lahir pada tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang bilang Nabi lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal.
Ada juga yang mengatakan Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul. Dari semua pendapat itu, pendapat yang paling menang, pendapat yang paling arjah, yang muttafaq bil ulama wa bil ijma, yaitu adalah Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin saat fajar menyingsing pada tahun gajah. Jelas sampai di sini? Faham? Terusin. Pertanyaannya, para ulama mengadakan maulid, guru-guru kita, para kiai, para tokoh agama, para habaib, ngapa sih ngadain peringatan maulid? Tujuannya yang pertama ittiba bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya yang pertama adalah mengikuti sebagaimana Nabi lakuin. Oh, Nabi puasa dari Senin karena bersyukur atas lahirnya. Kita juga umat Nabi ngikutin sebagaimana Nabi ngelakuin hal tersebut. Dan tujuan yang kedua adalah menambah rasa cinta kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi. Saya yakin kalau di rumah ini Bapak Ibu masing-masing nggak ada ceritanya qosidahan baca maulid sampai 3,5 jam duduk, betul atau tidak? Saya yakin kagak bakalan. Paling mentok-mentok nyetel MP3, betul atau tidak? Makanya saya yakin nih yang hadir, kalau ini hadir orang hatinya tulus, ikhlas karena Allah, nggak ada yang macem-macem. Saya yakin ini yang hadir semua dosanya diangkat sama malaikat. Cuman malaikat baru ngangkat doang. Ini dosa baru diangkat doang sama malaikat nih. Mau dibuang ke laut, laut kagak mau. Mau dibuang ke hutan, hutan juga enggak mah. Akhirnya sama malaikat ditahan di gang depan, siapa-siapa yang pulang duluan sebelum doa penutup, itu dosa ditumpahin ke dia semua. Ayo, ada mau pulang duluan enggak? Terusin. Baca tuh maulid kita. Semuanya satu serentak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Zaman dulu ya, kalau kita dengar, kita diajarin dulu, dikenalin maulid Al-Barzanji. Bahkan kalau Bapak Ibu saudara sekalian berangkat ke salah satu di Kalimantan Martapura, itu masih ada kalimat selalu dibawakan, walaupun maulidnya Simtud Duror kah, Dibak kah, kalimat ini selalu dibawa. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Allahumma al jannah wa na'imuha. Al jannah pakai kalimat alif lam ya dulu ala ta'rif. Al jannatu wa na'imuha. Wa na'imu ataf lil jannah. Sorga dan kenikmatannya sa'dun adalah sebuah kebahagiaan buat orang yang bersolawat dan bersalam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk maulid dengar cerita-cerita tentang Nabi Muhammad. Oh begini akhlaknya Rasulullah, oh begini akhlaknya Nabi Muhammad. Semuanya Nabi ngajarin ke umatnya. Nabi ngajarin cara berumah tangga yang bagus bagaimana. Nabi ngajarin cara bertetangga yang bagus bagaimana. Nabi ngajarin caranya berteman bagaimana. Inti daripada intinya maulid adalah qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbib. Tuh, kalau emang kita demen maulid, hadir maulid, coba ukur diri kita ini. Ya Allah, saya hadir maulid di bulan Rabiul Awal aja udah hampir 30 tempat. Kira-kira kelakuan kita bagaimana nih selama maulid nih? Apa yang udah kita dapat? Padahal hadir maulid sering. Habib mana aja udah pernah foto bareng. Ijazah apa aja udah dibaca. Tetap aja kelilit utang juga saya. Ada nggak yang benar begitu tuh?
Kalau kita hadir maulid, betul kita duduk silaturahmi baca salawat pahala, betul banget. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi ketika kita pulang maulid, oh iya makan Nabi itu selalu pakai tangan kanan. Contoh kecilnya aja deh, ini di rumahnya masing-masing ada kamar mandi kan. Ini orang semua kan ini orang semua kan ini. Di rumah ada kamar mandi kan masing-masing tuh. Itu Nabi ngajarin tuh. Sunnahnya Nabi Muhammad masuk kamar mandi pakai kaki Udah ngelakonin belum? Udah ngelakonin belum? Kalau inget doang. Kadang-kadang hadir peringatan maulid, kuatan lagi baca maulid masih minum berdiri juga. Betul atau tidak? Ini kadang-kadang panitia maulid, hadir jamaah maulid, lagi maulid berkumandang, rokok kagak ngasoh-ngasoh. Betul atau tidak? Emang lagi dibaca tuh, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi farham walidina. Lagi dibaca tuh maulid. Semuanya tuh ada. Doa munajat kepada Allah. Ini kadang-kadang masih ngerokok juga. Saya mah nggak ngelarang ngerokok, enggak. Karena saya juga perokok juga. Saya nggak ngelarang ngerokok, tapi minimal banget. Kalau lagi pembacaan maulid itu rokok taruh dulu. Betul atau tidak? Ntar kalau udah bubar mau rokok panjangnya dari sini sampai Kerawang juga nggak apa-apa. Betul atau tidak? Ini kadang-kadang tempat maulid ngerokok, ngajiin Quran ngerokok. Sampai baca doa masih ngerokok juga. Nyebut amin, mulutnya masih bau asap. Ada gak tuh yang begitu tuh? Nah kalau lagi maulid umpetin dulu dah. Ngasoh dulu bentaran doang baca maulid. Nah kalau udah begini, udah kelar baca doa maulid terserah dah. Mau ngerokok kayak mau apa terserah. Paham ini? Hargain baginda Muhammad sallallahu alaihi. Itu intinya maulid tadi, kul in kuntum tuhibbunallah. Wahai Muhammad bilang tuh sama umatmu, bilang sama orang gabus, kalau yang bener cinta dengan Allah, ikutin jejak aku kata Nabi Muhammad. Nabi ngajarin semuanya. Dulu ada orang Yahudi Bani Quraidah yang bertetanggaan dengan Nabi Muhammad tinggal di kota Madinah. Dia bilang apa? Ghayyarna bikum ayyuhal muslimun. Allamakum nabiyukum hatta fil khiraah. Wahai orang Islam, kita ini cemburu sama kalian. Karena nabi kalian Muhammad sampai ke rukun cebok diajarin. Betul nggak? Kalau buang air kecil bagaimana jongkoknya diajarin sama Nabi. Istinja bagaimana, kalau nggak ada air bagaimana, semuanya diajarin sama Rasulullah. Nah tinggal peringatan maulid begini, apa nih yang Nabi nggak suka? Tinggal. Contoh Nabi nggak suka yang namanya mabuk-mabukan. Ting. Oh Nabi nggak suka dengan yang namanya judi slot. Ini kadang-kadang pulang maulid ngisi depo. Kali gue hadir maulid menang ini. Udah itu kadang-kadang makin minta doa lagi sama Habib. Doain Bib biar jackpot. Sholat subuh gue kesiangan mulu gara-gara duit dia tuh. Ntar Bib kalau saya udah menang saya hadiahin dia ke Habib, gue agak mau. Nih judi slot nih. Innamal khomru wal maisir rijsun min amalish. Di sini pakai kalimat innama adatun lil hasr. Hanya saja yang melakukan khamr minum-minuman keras dan juga maisir perjudian itu rijsun kotoran perbuatan hina daripada perbuatan saya pesan sama bapak dan ibu nih, jangan pakai macem-macem. Kalau ketahuan anaknya main slot banting HP biar rusak. Setuju apa enggak? Sayang Bib kalau dibanting, kalau sayang jual aja, beliin ikan asin. Beliin beras, tuh ngerusak tuh judi online tuh.
Betul atau tidak? Nabi paling gak suka banget buang tuh model-modelan begitu. Apalagi Nabi gak suka? Nabi paling gak suka dengan yang namanya pacaran. Betul atau tidak? Ini kadang-kadang pacaran udah 5 tahun masih alhamdulillah sayang semoga kita langgeng terus. 5 tahun pacaran semoga kita langgeng terus ya sayang. Lu 5 tahun dosa, tolol. Betul atau tidak? Ini bocah kawin belum, nikah belum, ke penghulu belum, lamaran belum. Dibonceng sono, bonceng sini. Diempanin kagak tuh perawan orang. Ada gak yang begitu tuh? Kadang-kadang saya kalau pulang acara malam Pak, dari tengah malam hujan, musim hujan masih boncengan juga. Astagfirullahaladzim. Ada gak yang begitu tuh? Ini kadang-kadang bapak emaknya juga ngebolehin. Udah bagian tahun depan juga dia kawin. Udah bagian tahun depan, bulan depan dia udah lamaran. Selagi belum saya terima nikah, saya terima nikahnya dan kawinnya dengan Fulana binti Fulan. Dengan mas kawin sekian rupiah belum boleh tuh. Bapak tahu Nabi Adam Pak. Pak. Ya elah. Ngaso dah. Pak. Udah tahu Nabi Adam belum? Nabi Adam alaihissalam. Itu Nabi Adam waktu munajat kepada Allah. Ya Allah ya Rabb. Ini sorga enak. Ini sorga istimewa. Cuman ini sorga kagak ada temennya saya dewek-dewekan. Kagak enak ya Allah. Bujangan maksudnya. Akhirnya Allah ciptakan seorang perempuan wanita yang cantik jelita yang bernama Siti Ha. Ini dari 2 nama ini kita bisa belajar nih. Kalau laki-laki namanya Nabi Adam, kalau perempuan Siti Ha. Ini dari 2 nama kita bisa belajar kenapa perempuan ngomongnya rada banyak, laki kadang-kadang dikit. Makanya laki kalau ngomong mulu kayak wadon. Betul atau tidak? Kalau Nabi Adam laki-laki itu mulutnya Adam, mingkem. Betul atau tidak? Makanya laki-laki ditanya satu, jawabnya satu. Dari mana bang? Dari pasar, selesai urusan. Kalau wadon ditanya dari mana Mpok? Dari pasar. Ya Allah, cabai naik sekarang ya. Warung anu mahal banget dia warungnya. Lu tadi tahu gue ke pasar, gue ketemu anu tuh, anu. Ada apa yang diomongin? Tuh wadon tuh, betul atau tidak? Nih perempuan, kalau mau hadir maulid niatin yang bagus-bagus. Apa yang Nabi suka lakuin, apa yang Nabi gak suka tinggal. Oh Nabi gak suka banget sama perempuan yang selalu durhaka berkata kasar sama laki. Karena zaman sekarang banyak suami STB, suami tekanan batin. Betul atau tidak? Laki pakai koyo 5 sampai kagak berasa. Bininya kayak serse. Betul atau tidak? Ada 4 golongan perempuan. Terusin apa enggak nih? Lanjut apa enggak? Ini abis ini penceramah masih ada 3 lagi. Bagaimana ini? Emang kok tempat begini Pak, baunya kagak betah bae emang. Blonjor salah. Betul atau tidak? Kaki kesemutan, udah berapa kali tuh kesemutan? Kaki diangkat sebelah kanan masih salah juga. Diangkat lagi sebelah kiri salah juga. Nyender, coba nyender, salah juga. Betul atau tidak? Coba ntar kalau panitia udah bilang, demikian selesai sudah acara kita pada malam hari ini, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Ini orang yang model begini ngomong paling banyak, makan paling doyan nih. Biasanya begitu, biasanya. Arba'un min sa'ada arba'u khisalin. Ada 4 perempuan yang Nabi paling gak demen banget. Yang pertama badhiyatul lisan. Perempuan yang mulutnya kasar. Ngomong sama laki bukannya baik, ngomong sama laki kayak ngomong maling. Udah tahu laki lagi puyeng. Udah jatuh tempo cicilan mobil, udah jatuh tempo cicilan motor. Udah gitu token bunyi. Bocah anak yang kedua udah minta bayar sekolahan.
Anak yang pertama minta beli motor. Udah tahu laki lagi puyeng, ini bini bukannya nenangin. Udah bang sabar. Saya menjadi pendamping abang ikhlas ridho dunia akhirat. Walaupun keadaan kita serba sederhana, mudah-mudahan saya ikhlas dampingin abang. Doain saya supaya saya menjadi umum madrasah buat anak-anak kita nanti bang. Udah abang jangan banyak-banyak pikiran, yang penting sembahyang jangan pernah abang tinggal. Kira-kira abang pengen nyarap apa ini? Pernah bini bapak ngomong gitu pak? Udah tahu laki lagi puyeng jatuh tempo setoran, makanya gua kata juga apa belagu banget sih lu bini itu. Ada nggak tuh bini begitu tuh? So banget sih lu lagu lu ada tuh begitu tuh. Ada lagi itu perempuan yang Nabi paling gak demen banget. Apa salah satunya? Tukallif zaujaha ma la yutiq. Yang suka maksa kehendak suaminya. Udah tahu laki penghasilan sehari 15.000, 20.000. Ini bini seminggu 4 kali ngikut arisan. Ada gak yang begitu tuh? Belum arisan 4 kali dalam seminggu. Belum lagi paket COD hampir sehari, hampir 4 kali. Hampir sama kayak waktu sholat. Sampai tukang paket, sampai kenal sama bini kita. Ada kata yang begitu tuh? Dan yang ketiga, perempuan yang Nabi paling gak suka adalah perempuan yang enggak mau berdandan di hadapan suami. Oh giliran mau kondangan habis johor dari subuh udah milih baju. Itu minyak wangi di ketek lain, di baju lain, di kerudung lain, bibir merahnya lain, semuanya bagus-bagus banget, cakep-cakep banget. Betul atau tidak? Giliran di hadapan suami, pakai daster mulu tuh bini. Ada nggak yang begitu tuh? Wah ini saya ngomong kenapa bab rumah tangga, ini rumah tangga Nabi Muhammad harmonis banget. Nanti saya buka dalam kitab Syama'ilur Rasul. Berapa banyak orang pulang maulid diomelin pak sama bininya gara-gara pulang kemalaman. Betul atau tidak? Lah kejadian nyata pulang maulid, habis hadir maulid diomelin sama bininya. Maulid apa jam segini baru pulang? Lu lihat pakai biji mata lu, makanya buta itu mata. Betul atau tidak? Kan ada live streamingnya ini. Udah sih ngomong apa adanya aja, pada ngalamin semua kan begitu kan. Ngapain tuh jam segini baru pulang, anu tuh bini itu. Terusin ini, terusin. Dan yang keempat, perempuan yang susah buat ibadah. Ibu, kalau ibu pengen suaminya rezekinya lancar, banyakin doa untuk suami di sepertiga malam. Kekuatan suami itu ada di doa seorang istri pak. Itu doa istri ditambah lagi doa ibunya, wah mantep banget. Bisa berhasil tuh laki-laki yang begitu. Mudah-mudahan kita termasuk laki-laki yang beruntung dunia dan akhirat. Kembali ke tema maulid. Maulid baginda Muhammad SAW. Kita ini kalau untuk meningkatkan cinta jauh banget pak. Kita ini bilang oh saya udah cinta banget sama Nabi. Saya udah cinta banget, powerful cintanya sama Nabi. Belum sampai pak, kita masih baru belajar cinta sama Nabi Muhammad, betul atau tidak? Sembayang aja masih belentang-belentong kita. Kadang-kadang sembayang Allahu Akbar, TV nyala tuh. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Coba tong, lihat tadi film apa tadi tong? Benar nggak? Tuh sembayang model kita tuh. Ya nggak apa-apa segitunya mah. Makanya kita nih untuk baru belajar cinta sama Nabi Muhammad sebagaimana orang Badui. Di saat Nabi pertengahan khotib Jumat ini orang Badui berdiri. Ya Muhammad mata sa'ah. Wahai Muhammad kapan jadinya kiamat? Ini Nabi lanjutin khotbahnya. Kagak disautin sama Nabi. Ditanya lagi ya Rasulullah mata sa'ah. Wahai Muhammad kapan yang namanya kiamat? Kapan terjadinya kiamat?
Nih kita ambil biar kita bisa bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Kelebihan orang yang bisa cinta dengan Rasulullah. Ditanya lagi sampai 3 kali, ya Muhammad mata sa'ah. Wahai Muhammad, kapan terjadinya kiamat? Rasulullah langsung stop dan Nabi bilang, apa yang engkau persiapkan sehingga engkau berani untuk bertanya hari kiamat? Ini orang Arab Badui bilang, la adatu bikathirus shalah wala bikathiriz zakah. Wahai Muhammad Rasulullah, saya berani menghadap kiamat, saya berani ngadepin kiamat bukan karena saya banyak sembayang, bukan karena saya banyak ibadah, bukan karena saya banyak zakat, tapi saya berani ngadepin kiamat karena di hati saya ada cinta kepada engkau ya Muhammad Rasulullah. Kalau sahabat cintanya begini perkataannya nih, amut wala tamut ya Rasulullah. Biar saya yang mati ya Rasulullah, jangan engkau. Bahkan di kalangan perempuan juga cintanya gak main-main sama Rasulullah. Dalam kitab Hijratul Mahafil dan juga dikisahkan dalam kitab Tarikhul Khulafa, ada seorang perempuan dari Bani Dinar golongannya. Di saat itu terjadi perperangan Uhud. Akhirnya kabar datang ke kota Madinah bahwasanya umat Islam di saat itu belum dikasih kemenangan sama Allah. Akhirnya ini seorang perempuan dari Bani Dinar yang bernama Ummu Sulaim, kalau saya tidak salah, itu duduk di gerbang kota Madinah menunggu pasukan perang. Tiap ada orang lewat dia berdiri, tiap ada orang lewat dia berdiri. Sampai datang salah satu panglima perang mengatakan, isbiri wattaqi ya ummi fulan. Sabar dan tetap bertakwalah wahai ibu fulan. Kenapa emang? Karena suami kamu telah meninggal dunia. Ayah kamu telah meninggal di dunia, telah meninggal di dunia di perperangan. Dan anak kamu dua-duanya laki-laki mati juga di perperangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban yang begitu tenang keluar dari mulut ini perempuan, dia bilang apa? La as'alu anhum walakin as'alu kaifa Muhammad Rasulullah. Wahai panglima perang, saya enggak nanya bapak saya enggak nanya suami saya enggak nanya anak-anak saya. Yang saya tanya bagaimana kabarnya Rasulullah. Nih perempuan. Akhirnya ini sahabat bilang alhamdulillah fahuwa bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah Nabi dalam keadaan sehat, Nabi dalam keadaan baik-baik saja, tenang. Belum puas perempuan. Dia bilang apa? Arunihi hatta anzura ilaihi. Kagak, gue gak percaya. Coba tuntun saya sampai saya melihat Muhammad Rasulullah. Dituntun ini perempuan, dibawa di hadapan Nabi Muhammad. Nabi baik-baik saja, Nabi tenang, Nabi sentosa. Akhirnya ini perempuan bilang, ya Rasulullah, kullu musibah ba'dak zalal. Wahai Rasulullah, musibah yang lain kecil ya Rasulullah, asal satu, jangan sampai kehilangan engkau ya Muhammad Rasulullah. Bapak tahu sejarah Maulid Ad-Daibai? Itu Syekh Abdurrahman Ad-Daibai tinggal di Son'a, ya, salah satu kota di Yaman. Itu perjalanan dari Son'a ke Yaman lebih kurangnya kalau zaman dulu 3 hari 4 malam atau bisa lebih. Itu Syekh Abdurrahman Ad-Daibai di saat itu pengen ngajak ziarah murid-muridnya berangkat ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, siapa aja nih kira-kira yang mau ikut ziarah nih? Cuman kalau zaman dulu belum ada calo ziarah belum. Kalau zaman sekarang banyak banget calo. Sampai kuatan ziarah dijadiin calo kadang-kadang. Betul atau tidak? Saingan harga. Nih mendingan sama gua ziarah nih. Teranu nih. Bagus ziarahnya tapi jangan jual wali, jangan. Betul atau tidak? Ini Syekh Abdurrahman Ad-Daibai bilang, oh yang ikut fulan.
tiba-tiba ada anak kecil. Umur kisaran 7 atau 8 tahun. Wahai guru, wahai syekh, saya ikut dong. Syekh Abdul Rahman Dibai bilang, jangan dah kalau bocah mah ribet ujung-ujungnya. Bocah jangan makin ikut. Akhirnya berangkat rombongan deh. Di hari yang sudah ditentukan, berangkat rombongan Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai sampai di kota Madinah. Setelah tiba di kota Madinah, zaman dulu belum ada pesawat, belum ada mobil. Masih pakai kereta dokar tuh yang pakai kuda. Kayak di zaman-zaman kerajaan dulu tuh, bukan delman-delman yang kayak di jalan, bukan. Delmannya yang kayak rumah tuh, yang kayak mobil. Akhirnya setelah rombongan turun, otomatis itu kuda bergoyang. Ini apa namanya, keretanya tuh goyang tuh. Setelah goyang, kedengeran ada suara yang jatuh di belakang, debuk aja tuh. Syekh Abdul Rahman Dibai bilang, tuh barang siapa yang jatuh? Tas siapa tuh yang jatuh? Coba ambil. Begitu dilihat, muridnya melihat ke kolong, nangis ini muridnya. Wahai Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, itu yang jatuh tadi, suara tadi bukan suara tas. Tapi apa? Suara bocah yang tempo hari mau ngikut. Itu bocah dari Son'a sampai Madinah gelantungan di kolong dokar. Wah, khurafat itu. Wah, itu mau cerita bohong. Kalau zaman sekarang kan begitu. Karomah gak percaya orang sekarang. Tapi gila orang ngomong sama semut percaya. Betul atau tidak? Giliran berkaitan sama wali nih, wah khurafat itu omong kosong kagak mungkin. Tapi giliran ada orang ngomong sama semut percaya, kan tolol. Betul atau tidak? Ini Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Makanya kalau urusan yang berkaitan dengan karomah jangan pakai akal, mual bakal nyampe akal kita. Kita ini manusia dikasih 3 sama Allah, ada akal, ada ilmu, ada iman. Kalau urusan yang model begini jangan pakai akal. Ntar kalau pakai akal yang keluar dari mulut apa? Ilok ah. Betul atau tidak? Gelantungan itu bocah. Begitu dilihat, ini bocah tepok-tepok, bangun bocah. Masih melek. Dibilang, wahai anak, kita udah sampai di Madinah. Itu bocah langsung bangun jejingkrakan. Langsung loncat-loncatan sambil mengatakan, ashtagak ya Rasulullah, bahibbak ya Rasulullah, ba'azurak ya Rasulullah, aji'uk ya Rasulullah. Aku datang kepadamu ya Rasulullah, aku cinta denganmu ya Rasulullah. Nih bocah zaman dulu, bocah zaman sekarang udah 21 tahun. Ditanya ibunya Nabi siapa? Tahu siapa. Bocah zaman dulu 8 tahun udah begitu cintanya sama Nabi Muhammad. Wajar kalau orang sekarang kadang bersongong sama orang tua. Nggak diajarin buat cinta sama nabinya sallallahu alaihi. Ini anak kecil langsung bangun. Datang di hadapan Nabi Muhammad. Dia teriak-teriak seperti itu sampai di hadapan gubahnya Nabi Muhammad. Ini bocah meninggal Pak. Ini bocah gelantungan 3 hari 4 malam. Nggak makan, nggak minum, akhirnya meninggal nih bocah. Akhirnya Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai dimakamkan, cuman agak jauh dari komplek pemakaman baginda Muhammad sallallahu alaihi, agak jauh dimakaminnya. Pulang Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai ke Son'a, dikabarkan ke orang tuanya bahwasanya anak kamu meninggal. Kalau kata orang tuanya, baik, bulan depan atau kapan wahai Syekh antarkan saya dong ziarah ke sono. Saya pengen ziarah ke anak saya. Baik kalau begitu, sampai di sana ternyata makam nih bocah udah nggak ada. Ini makam bocah udah nggak ada. Dicari ternyata itu makam bocah ada di belakang persis Masjid Nabawi, mendekat makamnya sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau udah cinta sama Nabi Pak nggak bisa diraguin. Betul atau tidak? Makanya jangan main-main kalau dalam peringatan Maulid. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan dalam qasidahnya, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub dhawagat taubatak il asi idza batatub. Gak ada perkumpulan sehebat perkumpulan maulid, gak ada. Makanya kalau hadir maulid biar ikhlas, biar tulus. Jangan atik, jangan degik be sama orang. Betul atau tidak? Ini kadang-kadang hadir maulid atik gerutuk baik. Fight deh, berlagu loh. Betul atau tidak? Ini kayak saya ceramah kayak begini nih. Saya yakin gak semua orang terima ini namanya ceramah saya. Betul atau tidak? Wah bisa baik loh.
Betul enggak? Wah saya mah udah kenyang banget digituin, menanan lu mau ngomong apa juga. Ya penting lu ngomong gua nggak denger, gua ngomong lu denger. Betul atau tidak? Ujung-ujung ditahan, ngedumul, pulang-pulang kembung masuk angin, kan jelek. Pulang-pulang dikerokin, ada nggak tuh begitu tuh? Naudzubillah min. Makanya Ali Habsyi bilang tuh, faman faja'atu hadhil bisyarah wa talaqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratim. Siapa orang yang udah dapat al-bisyarah? Siapa itu al-bisyarah? Apa itu al-bisyarah? Kabar gembira, dipilih oleh Allah untuk duduk di majlisnya baginda Muhammad SAW. Belum tentu nih orang lurus. Sampai dia apa? Talaqaha biqalbin salim. Hatinya nerima dengan lapang dada. Alhamdulillah lega hidup. Kalau hati lega apa sama orang? Kita kalau hati geremet baik sama duit jauh. Betul atau tidak? Hati kadang-kadang sama orang suudzon mulu, jauh sama duit. Ini kadang-kadang tetangga beli mobil, dia yang diperiksa. Temen punya motor baru, dia yang minum bodrek. Orang kagak ada senangnya model begini nih. Betul atau tidak? Mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sorban saya udah jatuh, berarti udah ada yang lapar tuh. Ya mudah-mudahan ceramah yang singkat ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk saya pribadi dan saya bisa mengamalkannya apa yang saya sampaikan dan umumnya buat antum semua yang mendengar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita tengok 5 tahun yang lalu di sini masih banyak para guru-guru kita. Ada Kiai Haji Nana Awaluddin, ada Sayyidul Walid Habib Abdullah bin Husin Al-Haddad, ada Al-Ustadz Abi Bakri, ada Al-Ustadz Sumarno. Mungkin beliau-beliau udah gak ada sekarang. Tapi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan gak ada, tapi beliau hanya gak ada secara jasad, tapi insya Allah beliau-beliau ini guru-guru kita. Di malam hari ini ridho dan girang sama kita semuanya. Oleh sebab itu inti peringatan maulid juga yang ketiga, jaga persatuan antara kita. Jangan mau kita diadu domba, jangan mau kita bercerai-berai. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini dengan hati yang ikhlas, hati yang bagus, hati yang tulus, Allah kabulkan semua hajat dan maksud tujuannya. Mudah-mudahan di antara kita yang mungkin sedang punya hutang, segera Allah lunaskan hutang-hutangnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya segera selalu diistiqomahkan untuk di jalannya baginda Muhammad SAW. Selalu istiqamah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqamah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, istri kita dijadikan istri yang solehah, suami kita dijadikan suami yang soleh, dan mudah-mudahan semuanya yang hadir maksud tujuannya, kesulitannya, kesusahannya, kesumpekannya segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam hari ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus mendapatkan syafaat baginda Muhammad, mendapat syafaatnya Rasulullah, dan mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan semuanya yang hadir semua kepengenannya dunia dan akhirat Allah kabulkan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa kama nawaitum antumul jami' min nawaya salihah fid din wa dunya wal akhirah bi barakati jaddina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi barakati abauna as-salihun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan, yang kurang enak, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Maksud hati ingin memeluk gunung namun apa daya tangan tak sampai. Insyaallah lain waktu